Halo guys, kembali lagi bersama gue Gary sebagai host di podcast kami Misteri ini. Jadi pastinya sekarang kita udah pasti mau bahas yang horor ya. Dari judul podcastnya aja kalian udah pasti tahu. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai. Mau dari Aldo dulu atau sebelumnya perkenalin nama dulu dong. Yang di kiri kanan gue siapa? Atau duluan Do. Saya Aldo ya. Iya. Ya. Oke. Nah habis itu jadi siapa yang mau mulai duluan? Bella atau Aldo? Ya udah. Biarin dulu. Apa? Tolong ya, ini bukan ragam acara ini. Jadi tolong ya udahlah dulu deh, boleh deh Aldo deh. Jadi ceritanya itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari ketindihan ya. Ketindihan. Ketindihan terus nih. Sebenarnya ketindihan tuh sering di rumah. Cuman ini yang paling, kalau bisa dibilang nih, ekstrim gitu loh. Beda sendiri dia nih. Ini paling ekstrim. Enggak, ini di sini lu bisa bilang ekstrim karena apa? Karena kenapa bisa bilang ekstrim? Karena ada apa ya kita ngomongnya ya? Ngomongnya tuh Enggak, maksudnya di sini lu ada interaksi kah sama si ininya atau tiba-tiba lu digangguin gitu? ada interaksinya. Oh, ada interaksinya. Oke. Interaksinya Boleh kan jelasin? Jadi suatu saat saya tidur nih. Saya punya kakak. Kakak itu tidurnya itu emang satu kamar. Oh, maksudnya satu kamar yang ranjang tingkat gitu ya? Atas bawah atau Bawah gitu emang. atas bawah? Oke. Lu di bawah apa di atas? Di bawah. Di bawah. Ya kan? Gue bisa bayangin terus. Terus kamar itu mungkin gini. Kamar simpel ya. Kotak doang. Tapi di sini ada kayak istilahnya tuh masuk lagi gitu. Masuk lagi tuh ada jendela kecil. Oke, ada jendela. Nah, gue bisa bayangin terus. Jadi gue tidur kan. Ini keadaannya saya sendirian malam-malam. Jadi kan saya belum pulang nih. Karena dia pulangnya malam-malam kan. Biasanya malam-malam jam 11-an baru pulang. Jadi itu sendirian. Tiba-tiba bangun, tapi kebangun dalam posisi ketindihan kan, nggak bisa gerak, nggak bisa apa kan. Akhirnya gue kalau setiap ketindihan, gue tuh nggak pernah melek. Gue nggak mau melek. Oh, dulu lu emang sengaja nih. Lu udah tahu bahwa lu lagi ada yang tidak beres, iya. Jadi kagak berani buka mata. Itu sadar kan. Jadi sengaja gue merem, tapi yang bikin ekstrim ini emang suatu percaya, tapi ada kayak bisikan-bisikan anjing. Berarti bisikan-bisikannya tuh lu denger secara jelas? Denger, bukan secara jelas sih. Iya sih jelas sih, cuman jelas semua kayak ya aneh lah ngomong apaan sih gitu. Oke. Terus tiba-tiba dipeluk tuh. Oh, berarti lu lagi tidur dipeluk, lu berasa dipeluk dari belakang. Karena gue sempat sebenarnya kan gue merem kan gini kan ya. Oke. Gue sempat ngintip gitu juga, dikit-dikit gitu gue ngintip. Gue ngeliat ke arah jendela, kenapa gue mention ada jendela kecil. Gue ngeliat ke jendela situ kan. Itu kan ada jendela masuk. Itu ada orang kayak gini loh posisinya loh. Nih. Gini, Cok. Oh, dia duduk yang kayak Posisinya kayak orang Jepang gitu kan sih. Iya. Itu kalau gue ngebayangin sih kayak serem juga sih ya tiba-tiba. Itu kejadiannya malam jam 11. Jam 11 kan gue bener. Oke. Gue kan merem lagi kan. Merem lagi, gue tutup mulut lagi, dipeluk. Ya udah gue lari. Kok dipeluk? Orang gue kayak nggak bisa lepas karena lu berasanya dipeluk, tapi akhirnya lu lepas juga. Nah, lepas. Oke. Gue lari keluar. Berarti ini keadaan koko lu belum pulang dong? Belum pulang. Akhirnya gue masuk lagi, tapi semalaman gue nggak tidur lagi karena gue langsung main game main komputer main. Iya, biar nggak terlalu mendistract. Sebenarnya gini ya, kalau dari pandangan gue sih ya, gue percaya kagak percaya hal begitu tuh pasti ada. Cuma semakin kita tanggepin, mereka akan semakin ngegangguin kita gitu. Ya, kayak lebih baik anggap mereka ada itu cukup, tapi ya udah mendingan didiemin aja, nggak usah terlalu gimanain banget. Karena emang gue denger orang yang ngomong ya, kalau semakin sering diomongin, semakin mereka datang. Iya, semakin mereka datang. Jadi kan? Mendingan ketahuan kita diemin aja gitu. Iya. Karena pada akhirnya kita itu hidup tuh berdampingan, iya gak sih? Iya benar. Kan? Ini tadi gue juga baru ngomong, cuma gue lupa. Emang kita itu hidup tuh pasti berdampingan sama hal-hal yang kayak gitu sih. Terus bokap lu tahu? Tahu. Lu udah cerita gimana, lu ceritainnya apakah bokap lu bereaksi apa? Cerita ini udah menyebar ke seluruh keluarga sebenarnya. Oh? Iya, cuman ya kayak dianggap sepele doang. Kayak ya gue juga katanya biasa aja sih, cuman kayak ekstrim juga gitu dipeluk setan. Iya. Lu cerita pertama ke siapa? Ke abang gua lah kan. Oh, ke abang lu dulu sekamar. Terus baru abang lu dengan mulutnya yang itu segala macam. Ya. Tapi lu tinggal di sini cuma keluarga inti lu atau ada kakek nenek lu atau keluarga inti? Gitu. Itu terus ekstrim ya? Terus besokan paginya ada yang diganggu lagi? Tidak ada, normal. Nggak ada, normal, aman. Udah, ada yang mau diceritain lagi? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kita lanjut ke
Isa Bella. Bella. Kalau dari Bella gimana? Sama juga ketindihan, cuman Ketindihan juga. Ya coba diceritain lah dari awal lah, iya, case-nya pokoknya gimana? Tidur. Tidur. Terus itu pas mau Lagi tidur. belok ke kanan itu nggak bisa, mau gerak tuh nggak bisa. Terus habis itu akhirnya kan nggak bisa bersuara juga kalau misalnya ketindihan. Jadi cuma melek aja, dan itu nggak tahu sih, cuman ngelihat kayaknya dugaan gue tuh kayak gondorwo gitu, karena kan gondorwo itu kan tinggi. Tinggi, tapi lu coba bisa ngeliat bentukan badannya doang kan? Lu nggak bisa lihat mukanya dia kayak apa kan? Jadi asumsinya genderuwo gitu. Iya, karena tinggi banget maksudnya. Paham. Itu pun cuma ngeliat di bagian kaki aja. Bagian kaki aja. Iya. Terus habis itu ya udah, akhirnya karena gue ngantuk, gue tidur lagi. Terus pagi-pagi. Ini kejadiannya kalau boleh tahu kapan? Beberapa bulan lalu, tapi nggak ingat. Beberapa bulan lalu. Oh, tahun lalu. Oh, kalau tahun lalu, oke. Terus habis itu berarti lu pas jadi lu nih, gue mau nanya dulu deh, gue masih nggak ngerti, lu tidur sendirian kah atau ada Enci atau ada adik? Oh, lu anak tunggal kebetulan? Ada. Oke, tapi yang kemarin masih sendiri? Iya. Oke. Lu tidur itu tepat pas kejadiannya jam berapa? Kayaknya jam 11 malam juga tadi. Jam 11, berarti hampir kejadiannya hampir sama kali ya. Kalau lu lu bener-bener dari lagi tidur atau lu tidur lu lagi pulas apa lu lagi tidur ayam? Jadi gini, kita kalau tidur nih ada dua, ada tidur ayam sama tidur pulas. Yang ayam tuh yang kayak setengah-setengah, kayak lu dicolek dikit ada serak langsung bangun. Tapi kalau tidur yang pulas kan bener-bener kayak orang mati, kagak dengar suara apa-apa kan. Lu yang bener-bener pulas. Pulas. Abis itu gua kayak tidur ayam. Jadi pulas tidur ayam, lama-lama gua sadar. Iya, tidur ayam. Ada yang kagak beres. Tapi lu bukan sadar karena ketindihan itu kan? Bukan. Oh, berarti lu kagak, berarti emang orangnya iseng. Berarti pas lu lagi udah setengah-setengah tidur lu digangguin gitu. Bisa jadi. Oke. Kalau dari lu? Tidur pulas. Terus lu sadarnya gara-gara mau gerak nggak bisa. Tapi tunggu dulu, lu ini tipe tidur yang tidur pulas apa tidur yang ayam, yang kayak maksudnya gue senggol dikit atau gue bisikin suara lu dikit lu langsung bangun? Lu tipe tidur yang kayak apa? Pulas, cuman maksudnya memang agak sensitif sama suara. Oke, jadi ya kalau ada suara serak atau suara apa langsung kayak bangun. Ya, emang ada beberapa tipenya gitu. Sama sih kayak gue cerita dikit ya, kayak oma gue tuh juga sama. Jadi kalau tidur kita gangguin dikit ya, kita colek pintu, dia pasti langsung bangun. Langsung duduk berdiri di ranjang gitu. Oke, paham. Terus kalau orang tua emang kayak gitu biasanya ya? Iya, maksudnya mereka tuh ya kalau orang tua tuh lebih jam tidurnya lebih kekacau sih ya. Jadi mereka kayak tidur ntar kayak aku gue tidur jam 7 tiba-tiba kebangun jam 12. Itu kadang-kadang dia kayak bengong sendiri gitu, nggak tahu kayak ngebengongin apa ini orang kan, kita jadi takut juga ya. Kita kagak tahu ini orang lagi kenapa, jadi ya udahlah ya. Terus gimana Bella, lanjut. Tadi baru sampai mana tadi? Yang lu tidur terus sadar kan? Gara-gara ketindihan? Iya. Nah, habis itu lanjutnya? Terus ya udah, pas mau gerak kan nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya posisinya tuh kemarin nyokap sama bokap gue tuh lagi di luar. Mereka lagi ngobrol, cuman biasanya kan mereka ngecek kamar gue kan. Cuman nggak tahu kenapa pas itu mereka nggak ngecek, padahal itu udah berat banget. Oh, berarti lu emang tiap malam yang tipikal dicekin terus? Enggak tiap malam, cuman waktu itu kunci kamar tuh lagi hilang, jadi udah biasa mereka beneran udah tidur apa belum. Oke. Terus habis itu yang mereka akhirnya tahu nggak ceritanya? Bokap nyokap lu tahu? Bokap dulu. Terus itu nggak berani tidur lagi kan. Terus katanya udah ntar dicek ya. Terus habis itu ya udah besoknya nggak kenapa. Lu berdua udah setelah kejadian begitu nggak ada panggil orang pintar, panggil sebentar kalian Katolik kah atau Kristen? Katolik lu? Katolik. Nggak ada manggil Romo atau manggil apa? Nggak ada? Nggak ada, aman-aman semua ya? Terlalu dilebih-lebihkan ya? Iya, enggak, maksudnya ya siapa tahu kan ada yang merasa kagak nyaman setelah kejadian kayak gitu. Banyak loh orang yang akhirnya jadi takut ke kamar, jadi gimana ya, pokoknya orang itu jadi kayak bingung lah, maksudnya ini gua harus apa kalau ngeliat kamar ini gitu loh. Banyak, dan gue di sini juga bukan maksudnya orang yang berani amat, gue berani aja, maksudnya ya hal lebih ya biasa-biasa aja sih, lebih ngehormatin mereka. Jadi maksudnya jangan nyampe nganggap mereka nggak ada banget gitu loh. Kalau misalnya pesan dari gua buat yang nonton juga, kalau misalnya datang ke tempat baru tuh budayain permisi gitu loh. Iya. Lo kemana kayak misalnya entah gue pergi ke alam, gue pergi ke gunung ke apa, pasti ada barang yang gue buang, percaya nggak percaya. Gue buang beras, misalnya gue beli beras 5 kilo, gue buang 1 kilo. Ya, istilahnya ya mungkin buat mereka makan atau gimana. Maksudnya gue ngehormatin kalau ada mereka gitu loh. Terus kalau juga di luar-luar gitu ya jangan belagu lah, maksudnya jangan nantang. Terus jangan ngomong kasar juga kalau pergi ke tempat kayak gituan gitu loh. Bisa jadi mereka tuh kayak kagak seneng dengan adanya kita gitu. Justru kita permisi-misi ya, kita cuma numpang lewat doang, kita nggak mau ganggu. Mereka harusnya sih paham. Jadi udah, bagaimana? Ada yang mau ditambahin lagi? Nggak ada? Oke, thank you guys sudah nonton. Gue tutup dulu. Sekian.
Bye guys.